Jarana lekas memasukkan ponselnya ke dalam tas sling bag-nya. Ia lalu berjalan keluar kamar. "Astri, saya berangkat ya. Tolong jaga Kalista. Awasi terus. Jangan ditinggalkan sendirian. Dia sedang aktif-aktifnya," pesan Jarana pada Astri. Jarana pun mencium dulu Kalista, lalu berjalan keluar rumah. "Mbak Anggi, apa Mbak sudah pernah berkendara keluar kota sendirian? Ke Bandung misalnya?" Tiba-tiba saja Jarana menanyakan hal itu pada Anggi. "Sering Mbak, kalau teman-teman ada acara atau mau sekedar jalan-jalan, saya yang biasanya ngantar. Kenapa memangnya?" jawab Anggi. "Ah enggak, saya cuma tanya, mungkin besok atau lusa kalau saya ada perlu keluar kota, bisa diantar Mbak Anggi," timpal Jarana. "Boleh Mbak," sahut Anggi. Saat di butik pun, pikiran Jarana tidak tenang. Tawaran dari Ustadz Torik terus terngiang-ngiang di telinganya. "Apa aku temui saja dia besok di Bandung? Tapi bagaimana caranya? Aku minta izin pada Mas Daren. Mas Daren pun tak mungkin mengizinkan. Kalau tidak pamit, aku takut dosa, karena seorang istri harus minta izin dulu sebelum bepergian kepada suaminya." Jarana bermonolog dalam hatinya. Matanya menunduk menatap kertas, tapi tatapannya kosong dan menerawang. "Mbak, stok yang ini udah mulai kosong loh. Penjualan onlinenya juga lumayan. Diana mau hubungi bagian produksi untuk bikin lagi. Kira-kira berapa banyak ya? Biar cukup tapi juga nggak nyisa." Diana mengajak Jarana berbicara. Diana menoleh karena tak kunjung mendapat jawaban dari Jarana. "Mbak," Diana pun memegang pundak Jarana hingga wanita itu terperanjat dan langsung mengangkat kepalanya menatap Diana. "Mbak melamun ya? Mikirin apa? Diana kan sudah pesan. Diana bakalan cerita, tapi Mbak nggak boleh terlalu mikirkan hal itu. Jangan hanya pikiran. Nanti berpengaruh pada kehamilan Mbak," Diana mengingatkan. Wajahnya nampak cemas dan khawatir. "Enggak kok Mbak nggak mikirin apa-apa. Mbak cuma keinget perkataan Anggi tadi di jalan. Dia bertanya kenapa nggak bikin cabang. Kayaknya kedepannya kita memang harus bikin cabang." Jarana mencoba mengalihkan pembicaraan dengan hal yang sebenarnya tidak dipikirkan Jarana sama sekali. "Ide bagus Mbak, mudah-mudahan semakin berkembang," timpal Diana. "Oh ya, semalam Diana nginep ke rumah Mama. Tadinya mau ngajakin Mbak Jarah, tapi takut ganggu." "Ya Allah, ganggu kenapa Padahal Mbak juga pengen banget nginep di rumah Mama. Mbak udah ngajak Mas Daren, katanya lain kali aja," jawab Jarana. "Soalnya kan Mbak lagi hamil. Kalau nginep di rumah Mama biasanya kita suka berbincang sampai lupa waktu," Diana menimpali. "Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali Mbak juga nginep di rumah Mama. Gimana keadaan Mama sama Papa?" tanya Jarana cemas. "Ya gitu deh. Kondisi Mama sempat ngedrop. Mungkin shock dengan masalah ini. Tapi sekarang udah jauh lebih baik. Papa juga lebih banyak diam. Wajar sih. Siapa yang nggak terguncang dihadapkan pada masalah sebesar ini. Secara perusahaan ini udah puluhan tahun berdiri, menjadi mata pencarian bagi banyak karyawan yang menggantungkan hidupnya dan keluarganya dari perusahaan itu. Dan sekarang mereka terancam gak punya pekerjaan. Apalagi di zaman seperti ini, mau mencari pekerjaan baru pun susah. Keluarga mereka terancam tak bisa makan. Nasib sekolah anak-anak mereka gimana?" Diana menjelaskan panjang lebar. Terdengar helaan nafas berat dari mulut Diana.
menandakan bahwa ujian itu memang sangat berat. Jarana terdiam. Dia merenung. Dia semakin yakin untuk menerima tawaran Ustadz Thorik. Jarana tak tega membiarkan nasib para karyawan di perusahaan itu terlunta-lunta. Bagaimana caranya? Aku harus bisa membantu mereka. Tolong hamba ya Allah. Diri Jarana dalam hati. Perhatian Jarana teralih saat melihat pendar cahaya dari ponselnya yang tergeletak di atas meja. Lekas Jarana mengusap layar ponsel itu. Sebuah pesan dari Cik Imas. Neng Jara, Ece sudah suruh orang untuk tawarkan tanah milik Neng. Nanti kalau udah ada yang mau beli, Ece kabarin lagi. Jarana pun langsung mengetik balasan. Terima kasih banyak, Cek. Mudah-mudahan secepatnya ada yang mau beli ya. Jarana lagi butuh banget soalnya. Amin. Ece akan usahakan ya, Neng. Balasan terakhir dari Cik Imas membuat Jarana kembali meletakkan ponselnya. Meski tidak yakin hasilnya akan cukup, bahkan mungkin hanya bisa membantu seadanya, tapi Jarana merasa sedikit ada harapan untuk bisa menyelamatkan perusahaan itu dan nasib seluruh karyawan. Melihat jam dinding yang terus tergeletak, hampir siang. Jarana pun berusaha untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Masalah besar yang sedang menimpanya jangan sampai mengacaukan pikirannya dan urusan pekerjaan lainnya. Masalah itu justru harus menjadikan semangat semakin kuat dan lebih berusaha untuk bekerja lebih keras lagi. Lebih giat lagi. Ruangan kerja itu pun kembali hening. Diana dan Jarana sama-sama fokus pada pekerjaannya masing-masing. Meski sesekali pikiran mereka tetap melayang dan benar-benar tak bisa melupakan keresahan dan kekalutan hatinya. Sudah cukup lama keduanya menunduk, hanya terpaku pada komputer masing-masing. Hingga suara ponsel berdering, mengalihkan perhatian keduanya. Ponsel Diana yang terletak di atas meja itu pun terus saja mengalun ringtone hingga akhirnya Diana menggeser tombol hijau di layarnya. Halo Mas, sapa Diana pada Ipan yang meleponnya. Papa Di, jawab Ipan di seberang sana dengan nada panik. Astagfirullah, Papa kenapa? Pagik Diana kaget. Jantungnya mulai berpacu dengan cepat. Takut terjadi sesuatu yang buruk pada lelaki yang sangat dicintainya itu. Jarana yang mendengar pun ikut melebarkan matanya. Hatinya ikut bergetar, berdebar kencang, menunggu kabar selanjutnya. Papa kena serangan jantung. Dia sedang dilarikan ke rumah sakit. Timpal Ipan dengan nada masih panik. Baik Mas, Diana segera ke sana. Timpal Diana dengan hati tak karuan. Oke, Mas nanti nyusul. Papa ditemenin Daren, saut Ipan seraya mengakhiri panggilannya. Kenapa Di? Tanya Diana panik. Papa Mbak, Papa dibawa ke rumah sakit. Kena serangan jantung, jawab Diana sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam tas dengan mata mulai berembun. Ya Allah Papa, diri Jarana dengan mulut bergetar. Mbak ikut Di, pinta Jarana. Ayo Mbak, Diana pun bangkit dari duduknya, diikuti Jarana yang juga ikut berdiri. Yani, tolong jaga butik ya, pinta Jarana sebelum akhirnya keluar dari butik menyusul Diana yang melangkah cepat menuju mobilnya. Ada apa ya? Tanya Yani penasaran pada rekan kerjanya melihat ekspresi wajah Jarana dan Diana yang panik. Rekan kerja Yani pun hanya mengetik bahunya, tanda tak tahu. Jangan kencang-kencang Di, hati-hati, kamu harus tenang.
Jarana mencoba mengingatkan Diana yang mengendarai kendaraan roda empatnya dengan kecepatan tinggi. Setetes air mata meluncur membasahi pipinya hingga penglihatannya berubah buram. Kondisi ayahnya yang terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit terus terbayang di benak Diana, membuat buliran bening itu kian lama kian berjatuhan, berduyun-duyun melintasi pipinya. Tenang ya Di, sabar. Mbak akan coba hubungi Mas Daren, tutur Jarana sembari meraih ponselnya dari dalam tas. Jarana pun menelepon Daren, namun tak kunjung diangkat. Berkali-kali hingga akhirnya Jarana meletakkan kembali ponselnya dengan perasaan gelisah. Mengetahui Daren tak mengangkat teleponnya, Diana pun semakin dirundung ketakutan. Ia begitu khawatir akan kondisi ayahnya. Bahkan mulutnya terkunci rapat hingga tak bisa berkata-kata, saking begitu hebat rasa takutnya. Lebih dari setengah jam, akhirnya mobil Diana sampai di parkiran rumah sakit. Diana pun membuka safety belt dengan cepat dan buru-buru keluar dari mobil, disusul Jarana. Mereka berdua berjalan cepat setelah menanyakan keberadaan Aji pada petugas rumah sakit. Langkah kaki mereka berkejaran melewati lorong demi lorong rumah sakit menuju IGD tempat Aji sedang ditangani. Sampai di depan ruang IGD, Diana dan Jarana melihat Daren dan Sarah yang sedang duduk. Mendengar suara derap langkah kaki, Daren dan Sarah pun mengangkat kepala dan menoleh ke arah Diana dan Jarana yang sedang berjalan ke arah dirinya. Wajah Sarah nampak sembab dengan hidung yang merah dan mata yang nampak bengkak. Sementara Daren terlihat lebih tenang meski ia pun tak dapat menyembunyikan kegelisahan dan ketakutannya. "Mama," lirik Diana saat sampai di depan ibu yang melahirkannya itu. Sarah pun bangun dari duduknya lalu memeluk Diana. Tangis keduanya pecah dalam dekapan hangat satu sama lain. Begitupun Jarana dan Daren yang juga saling berpelukan. Jarana menumpahkan tangisnya di dada sang suami, hingga Daren pun tak kuasa menahan kesedihan. Satu tetes butiran bening pun hinggap di pipi Daren. Setelah Diana dan Sarah mengurai pelukan, giliran Jarana yang mendekati ibu mertuanya itu. "Sabar ya Mah, insya Allah Papa akan baik-baik saja," tutur Jarana sambil meraih tubuh Sarah yang mulai menyusut. Sarah hanya meneguk pelan dengan isakan yang tak kunjung berhenti. Sarah tidak bisa membayangkan andai suaminya itu pergi meninggalkan dirinya. Hanya Ajilah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya setiap hari, tempatnya berbagi suka dan duka, juga tawa dan ceria. Meski ada sepasang anak yang hadir dalam hidupnya, tapi anak-anaknya pun sudah punya kehidupan dengan keluarganya masing-masing. Sarah semakin terisak mengingat ia akan hidup seorang diri dalam kesepian jika Aji benar-benar meninggalkannya lebih dulu. Jarana pun berusaha memberi dukungan pada Sarah dengan mengelus perlahan punggung wanita yang sudah dianggapnya ibu kandung sendiri. Pintu ruang IGD pun terbuka. Seorang dokter yang usianya nampak sudah matang keluar diikuti dengan 2 orang perawat. Sarah dan yang lainnya pun langsung menghampiri dokter tersebut. "Bagaimana keadaan suami saya, Dok?" tanya Sarah dengan jantung berdebar. Tatapannya menatap nanar ke arah dokter yang ada di hadapannya. Dokter itu mendesah pelan. Raut wajahnya nampak menggambarkan bahwa semuanya sedang tidak baik-baik saja. Daren dan Jarana saling pandang.
Sementara Diana memegang kedua bahu Sarah dari belakang. Keempatnya menunggu dengan harap-harap cemas jawaban dari sang dokter. Suami ibu masih kritis. Ia belum sadarkan diri. Serangan jantung yang dialaminya kali ini cukup hebat. Berdoa saja, semoga masa kritisnya cepat berlalu, jawab dokter dengan sendu. Dokter berkacamata itu pun lantas berjalan, meninggalkan Sarah dan yang lainnya. Sarah semakin terguguh. Tubuhnya yang ringkih pun mulai merosot ke lantai. Tangisannya begitu terdengar pilu dan menyayat bagi siapa saja yang mendengarnya. Sabar, Ma. Sabar. Mama harus kuat. Mama harus yakin Papa akan baik-baik saja. Darren memegang bahu Sarah, kemudian membantu ibunya itu untuk kembali bangkit. Setelahnya, Darren mendudukkan Sarah ke kursi. Keadaan Jarana dan Diana pun tak kalah hancur. Mereka begitu terpukul mendengar penjelasan dokter tadi. Diana masih berdiri terpaku, dengan air mata memenuhi kelopaknya. Sementara Jarana, ia bersandar di dinding, menahan tubuhnya yang mulai lemas. Melihat keadaan Jarana yang juga menyedihkan, Darren buru-buru bangkit dari sisi Sarah dan menghampiri Jarana. Sayang, kamu gak boleh seperti ini. Papa akan baik-baik saja. Kamu harus ingat, kamu lagi hamil. Kalau kamu terpuruk seperti ini, akan sangat berpengaruh pada kondisi kehamilanmu. Tutur Darren lembut, sembari menarik Jarana ke dalam pelukannya. Darren mengelus-ngelus rambut punggung istrinya itu. Darren tahu Jarana begitu menyayangi Aji, bahkan sudah menganggap Aji sebagai ayah kandungnya sendiri, bukan mertua. Sayang, kamu ingatkan apa yang dikatakan dokter saat itu? Kalau kita tiba-tiba sedih oleh suatu hal, coba tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Terus saja, sampai kamu merasa sedih itu lebih lega. Ayo sayang, coba ya. Lanjut Darren berusaha menenangkan Jarana. Darren tak ingin kondisi ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja juga berdampak pada Jarana dan juga bayinya. Bagi Darren, istri dan anaknya lah salah satu alasan dia tetap berdiri dengan tegak seperti sekarang ini. Jarana pun menurut. Dia mencoba menghirup nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Begitu terus berkali-kali, hingga semua rasa yang mendera dadanya perlahan terhempas. Hatinya sedikit tenang, meski tak sepenuhnya. Namun sudah cukup ada ruang kosong, sekedar untuknya melonggarkan jalannya bernafasan. Sore ini, Aji sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Tubuhnya masih terpasang berbagai macam alat medis, seperti selang infus dan oksigen. Aji memang sempat kesulitan bernafas saat pingsan tadi. Sarah masih setia di sisi Aji. Tangannya tak pernah melepaskan tangan Aji, barang sedikit pun. Matanya terus menatap lekat pada wajah Aji yang masih terpejam. Ipan yang belum lama sampai di rumah sakit pun mencoba menenangkan Diana. Istrinya itu terus-terusan menangis melihat kondisi sang ayah. Berbeda halnya dengan Jarana yang terus sedikit tenang dan tak terlalu terpukul lagi. Kenapa semua ini bisa terjadi, Mas? Kenapa Papa tiba-tiba seperti ini? Tanya Jarana saat ia dan Darren duduk di kursi yang ada di depan ruang perawat Aji. Baru saja tadi pagi Diana cerita kalau semalam ia nginep di rumah Mama sama Papa. Diana tak bilang kalau Papa sakit, lanjut Jarana. Kejadiannya tadi pagi, tiba-tiba saja ada seseorang
kolega perusahaan yang datang dan meminta bagian keuntungan dari kerjasamanya. Papa meminta sedikit waktu, namun orang itu justru marah-marah dan menuduh Papa penipu. Bahkan orang itu mengancam akan melaporkan Papa ke polisi apabila bagian keuntungannya belum juga diterima. Mendengar kata polisi, Papa syok dan tiba-tiba saja memegangi dadanya saat orang tersebut sudah keluar. Papa pingsan. Darren menjelaskan kronologinya. Ya Allah, diri Darren pelan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Tanya Jarana. Darren pun langsung menoleh. Ia merasa bahwa inilah waktunya yang tepat untuk memberitahu Jarana tentang masalah perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, Darren merasa tidak mungkin lagi menyembunyikan semua itu dari istrinya. Maafkan Mas sayang, Mas terpaksa menyembunyikan semua ini dari kamu, tutur Darren, sebelum akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Jarana pun kembali mendengarkan dengan seksama, meski sebenarnya ia sudah tahu semuanya. Astagfirullahaladzim, begitu berat ujian yang dialami Papa. Semoga Papa kuat menghadapi ini semua. Doa Jarana tulus. Darren pun turut mengalami ini. Mas, kira-kira apa yang bisa Jarana bantu untuk masalah ini? Tanya Jarana sambil menatap mata Darren. Darren pun tersenyum tipis, lalu mengambil tangan Jarana. Kamu bantu doa aja ya sayang. Insya Allah doa istri yang soleha akan diijabah. Itu sudah pasti Mas. Kalau doa gak perlu dilakukan lagi. Maksud Jara, apa yang kira-kira bisa Jara lakukan untuk menyelamatkan perusahaan? Jarana kembali bertanya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Darren justru malah balik bertanya dengan kening mengerit. Mas tahu kan, kalau aku punya rumah peninggalan orang tuaku, aku mungkin bisa menjualnya untuk membantu masalah perusahaan. Selain itu, Jara juga punya tanah yang lumayan luas, meskipun letaknya di kebun dan lumayan jauh dari rumah. Cik Imas bilang, tanah milik Jarana itu akan dilewati tol yang akan segera dibangun di kota kelahiranku itu. Kata Cik Imas juga, kalau dijual harganya bisa lumayan. Gimana menurut Mas? Memang sih, mungkin gak akan cukup untuk menutupi seluruh masalah perusahaan. Tapi sedikit banyaknya, ini mungkin akan membantu. Jarana bicara panjang lebar. Sementara Darren pun menyimak dengan seksama. Bahkan mata Darren sudah berkaca-kaca mendengar penuturan Jarana. Ia begitu terharu dengan kebaikan istrinya itu. Jarana sama sekali tidak keberatan hartanya digunakan untuk keluarga Darren. Padahal itu satu-satunya harta peninggalan orang tuanya. Sementara Hani, ia bahkan begitu sulit ketika ingin dimintai bantuan. Terima kasih banyak ya sayang. Darren menciumi tangan Jarana berkali-kali dengan perasaan haru yang memuncah. Baru saja Jarana akan mengatakan penawaran dari Ustadz Torik, seorang dokter dan perawat yang baru datang, membuat Jarana dan Darren menghentikan perbincangan mereka. Dokter dan perawat itu masuk ke dalam ruang rawat Aji, di mana Sarah dan Diana ada di dalamnya. Diana dan Ipan pun keluar, membiarkan dokter dan perawat memeriksa Aji dengan leluasa. Sementara Sarah memilih tetap berada di dalam, memastikan kalau semua membaik atau bahkan jauh lebih baik. Bagaimana keadaannya sekarang, Dok? Tanya Sarah dengan sorot mata penuh pengharapan. Lagi-lagi, dokter itu menghela nafas pelan. Belum ada kemajuan. Berdoa saja ya, semoga akan ada keajaiban. Hati Sarah kembali patah, hancur berserakan.
Dadanya berdenyut nyeri luar biasa. Serasa ada bongkahan batu yang dipukul-pukulkan ke dadanya. Sabar ya, Ma. Diana sama Kak Daren selalu ada di sini buat Mama dan Papa. Kita akan usahakan pengobatan yang terbaik buat Papa. Mama harus yakin Papa akan sembuh. Diana terus menguatkan ibunya itu. Meski Diana sendiri pun sebenarnya hancur. Menjelang maghrib, Jarana masih ada di rumah sakit. Tak tega rasanya ia meninggalkan Sarah dalam kondisi seperti itu. Bahkan sejak tadi, belum ada sesuap pun makanan yang masuk ke dalam mulut Sarah. Jika bukan lelehan air mata yang tak sengaja tertelan. Ini sayang. Daren menyerahkan bungkusan berisi bubur ayam pesanan Jarana. Jarana pun membawa bungkusan itu ke dekat Sarah. Membukanya hendak menyuapi ibu mertuanya itu. Mama makan dulu ya. Dari tadi Mama belum makan apa-apa. Pinta Jarana seraya mendekatkan sendok yang sudah berisi bubur. Sarah menggeleng pelan. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Kalau Mama gak makan, nanti bisa sakit. Kalau sakit, Mama gak bisa jagain Papa lagi. Makan dulu ya, sedikit aja. Paksa Jarana lembut. Dengan terpaksa, Sarah pun mulai membuka mulutnya perlahan. Ia menerima suapan dari tangan menantunya itu. Dengan susah payah, Sarah menelan bubur itu. Bahkan rasanya pun berubah asin karena bercampur air mata yang lagi-lagi terduyun-duyun menuruni pipinya. Tak lebih dari 5 suapan yang masuk karena Sarah terlanjur menghentikan gerakan tangan Jarana yang akan kembali menyuapinya. Meski begitu, Jarana merasa senang. Setidaknya ada sedikit makanan yang masuk ke dalam perut ibu mertuanya itu. Sayang, kamu pulang ya. Kamu harus istirahat, ajak Daren pada Jarana. Tapi Mas, aku mau nemenin Mama, jawab Jarana. Sayang, kamu itu lagi hamil. Kamu harus pikirkan kesehatan bayi kita. Biar Mas dan Diana yang nemenin Mama di sini. Besok kamu bisa kesini lagi, tutur Daren lembut. Jarana pun terpaksa mengangguk karena apa yang dikatakan suaminya itu benar. Jarana kini sedang berbadan dua, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi harus memikirkan bayinya juga, dan sedang tumbuh dan berkembang di rahimnya. Jara pulang dulu ya, Ma. Maaf, Jara tidak bisa nemenin Mama di sini, tutur Jarana pelan. Jarana pun berpindah ke sisi Aji, yang masih berbaring tak berdaya. Jara pulang dulu ya, Pa. Papa baik-baik di sini. Besok Jara kesini lagi nemenin Papa. Papa harus janji. Besok saat Jarana kesini lagi, Papa harus sudah sadar, udah sembuh. Jarana bertutur sambil mengejan air matanya yang akan kembali terjatuh. Lalu ia pun menunduk dan mencium kening Aji. Di, Mbak pulang dulu ya. Nanti Mas Daren balik lagi ke sini. Pamit Jarana pada Diana yang ada di luar ruangan ditemani Ipan. Iya Mbak, jawab Diana pendek. Jarana pun mulai berjalan meninggalkan area ruang rawat inap di mana Aji berada. Langkahnya terasa berat sekali. Sesekali Jarana kembali menoleh ke pintu ruangan itu. Meski akhirnya ia harus rela saat tubuhnya memasuki lift yang akan membawanya turun ke bawah. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit ke rumah Jarana, tak banyak perbincangan yang terjadi antara Daren dan Jarana. Keduanya masih larut dalam perasaan yang begitu menyesakkan dada. Ujian untuk keluarga mereka kali ini terasa begitu berat. Di saat kondisi perusahaan terpuruk, kondisi sang ayah pun ikut terpuruk. Di saat seperti ini, barulah Daren menyesali masa-masa mudanya, dulu yang terlalu banyak berleha-leha
dan hanya mengandalkan kesuksesan sang ayah. Andai dulu ia belajar banyak hal, mungkin saja ia bisa mengantisipasi semua yang menimpanya. Padahal dulu, Aji sudah memintanya untuk kuliah di luar negeri, mengambil jurusan bisnis manajemen agar bisa memajukan perusahaannya. Namun, Darren yang saat itu merasa hidupnya sudah nyaman dan bergelimang harta, merasa tak perlu repot-repot lagi kuliah. Toh dia pun sudah lulus sarjana S1, jurusan marketing. Larut dalam lamunannya masing-masing. Akhirnya mobil pun sampai di depan rumah Jarana. Darren dan Jarana lekas turun dari mobil dan berjalan dengan lesu di dalam rumah. Baru saja keduanya melangkahkan kaki di dalam rumah, Hani tiba-tiba menghampiri Darren dan Jarana dengan tatapan tajam. Jam segini baru pulang? Dari mana saja, Mas? Kencan sampai nggak ingat anak, tutur Hani sambil melipat kedua tangannya di dada. Darren menghela nafas berat. Ia tak habis pikir dengan kelakuan Hani yang keterlaluan seperti itu. Datang-datang langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Kamu ini kenapa sih, Han? Gak bisakah kamu nanya baik-baik sama aku? Apa kamu gak lihat wajah aku dan Jarana yang kusut seperti ini? Asal kamu tahu, Papa itu masuk rumah sakit dan keadaannya kritis, jawab Darren sambil berlalu pergi meninggalkan Hani. Jarana pun ikut mengikuti langkah Darren ke dalam kamar. Hani merasa sedikit bersalah karena langsung menuduh Darren yang tidak-tidak. Namun rasa egoisnya membuat dia tetap saja merasa Darren paling bersalah dalam hal ini. Salah siapa? Kamu tidak memberitahu aku, Mas. Harusnya kamu itu kabarin aku kalau pulang telat atau ada apapun, gerutu Hani sambil menghentakkan kakinya ke lantai.